Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang tugas besar dari desain dan analisis algoritma yang bertopikan DFS. Untuk anggotanya ada Edi Junaidi, Faisal Rahman, Hamdan Chandrawirana, Nanda Nur Oktavia, dan Sony Rosadi, saya sendiri. Untuk topik yang diambil kelompok 4 ini adalah DFS. Untuk soalnya, diketahui seorang petani memiliki domba, singa, dan laut, dan rumput. Dalam hal ini, petani tersebut ingin menyeberang dari tempat A ke tempat B menggunakan perahu. Perahu hanya mampu membawa petani dan salah satu dari singa, domba, atau rumput untuk menyeberang. Permasalahannya adalah, jika domba dan singa ditinggalkan, maka singa akan memakan domba. Jika domba ditinggalkan bersama rumput, maka domba akan memakan rumput. Dan jika singa ditinggalkan bersama rumput, maka tidak akan ada hal yang terjadi. Permasalahannya di sini adalah bagaimana cara petani untuk menyeberangkan semua ketiga itu, yaitu domba, singa, dan rumput. Oke, dilanjut dengan saya Hamdan. Mungkin jawabannya adalah kita membuat mungkin dari soal itu kan harus ada yang keadaan awalnya sudah dijelaskan dan ada tujuan akhirnya kayak gimana. Nah, kita juga biar lebih memudahkan kita ya, kita buat aja tabel untuk keadaan awal dan tujuan. Keadaan awal itu berisi daerah asal yang dengan value 1111, sedangkan daerah seberang 0000. Nah, untuk yang daerah tujuannya kan karena tujuannya ya sebaliknya saja, sebaliknya dari daerah asal yang pertama yaitu 0000, sebaliknya dari daerah seberang yang pertama dari tujuan yaitu 111. Nah, kita juga buat tabel aturan-aturannya ya. Seperti aturan ke-1, domba dan petani menyeberang. Aturan kedua, rumput dan petani menyeberang. Aturan ketiga, singa dan petani menyeberang. Aturan 4, domba dan petani yang menyeberang. Aturan kelima, rumput dan petani kembali. Aturan keenam, singa dan petani kembali. Aturan ketujuh, petani kembali. Deskripsinya mungkin daerah asal dan daerah seberang merupakan array integer yang berisi angka 1 dan 0. Array 0 adalah posisi dari petani itu sendiri. Array 1 adalah posisi rumput. Array 2 adalah posisi domba dan array 3 adalah posisi singa. Angka 1 menunjukkan bahwa ditempatkan itu ada sebuah objek. Sedangkan untuk 0 ya sebaliknya tidak ada objek. Selanjutnya kita akan melihat diagram node-nya mungkin ya. Dilanjutkan oleh Kang Edi mungkin. Silakan Kang Edi. Selanjutnya adalah diagram node, metode pencarian menggunakan metode DFS. Keterangan di pojok kanan atas merupakan aturan yang tadi sudah dijelaskan oleh Hamdan. Simpul 0 sampai ke simpul 16 merupakan langkah metode pencarian DFS. Untuk rinciannya sebagai berikut. Simpul 0 bisa dikatakan sebagai keadaan awal. Untuk simpul 1, dia menggunakan aturan pertama, yaitu domba dan petani menyeberang. Simpul kedua, langkah kembali ke keadaan awal. Simpul ketiga, dia menggunakan aturan ke-7, di mana petani kembali. Simpul keempat, dia menggunakan aturan kedua, rumput dan petani menyeberang. Simpul kelima, dia menggunakan aturan keempat, domba dan petani kembali. Simpul 6, dia langkahnya kembali ke simpul keempat lagi. Selanjutnya dilanjutkan ke simpul yang ke-7. Simpul ke-7, dia menggunakan aturan ketiga, di mana singa dan petani menyeberang. Simpul ke-8, dia menggunakan aturan ke-5, di mana rumput dan petani kembali. Simpul ke-9, menggunakan aturan pertama, domba dan petani menyeberang. Simpul ke-10, dia langkahnya kembali ke simpul ke-8. Dilanjutkan ke simpul ke-11, menggunakan aturan ke-6, di mana singa dan petani kembali. Simpul ke-12, dia tidak bisa dilanjutkan karena melanggar aturan. Simpul ke-13, dia menggunakan aturan ke-5, di mana rumput dan petani kembali.
simpul ke-14, langkah kembali ke simpul yang kelima. Selanjutnya, balik lagi ke simpul yang ke-7, menggunakan aturan yang ketiga, singa dan petani menyeberang. Simpul ke-15 menggunakan aturan ke-7, di mana petani kembali. Simpul ke-16 menggunakan aturan pertama, domba dan petani kembali, dan tujuannya telah tercapai. Selanjutnya adalah penyelesaian. Di sini ada 3 tabel, yaitu daerah asal, daerah tujuan, dan aturan keberapanya. Keterangannya adalah ada 7 langkah. Yang pertama, langkah pertama adalah domba dan petani menyeberang menggunakan aturan pertama. Langkah kedua, petani kembali menggunakan aturan ke-7. Langkah ketiga, rumput dan petani menyeberang menggunakan aturan kedua. Langkah keempat, domba dan petani kembali menggunakan aturan keempat. Langkah kelima, singa dan petani menyeberang menggunakan aturan ketiga. Langkah keenam, petani kembali menggunakan aturan ke-7. Dan yang terakhir adalah domba dan petani menyeberang menggunakan aturan yang pertama. Oke, selanjutnya kita masuk ke penjelasan dari DFS-nya itu sendiri ya, yang metode yang kita gunakan. Masuk ke pengertian DFS sendiri adalah satu metode pencarian pada sebuah masalah sampai menemukan solusi, di mana pencarian tersebut dilakukan pada node paling kiri dan dilanjutkan pada node sebelah kanan. Yang pada soal ini masuk pada state awal ke dalam antrian, cek apakah sudah memenuhi state akhir, jika ya kembalikan solusi, jika tidak masukkan ke state yang mungkin dari state sebelumnya ke dalam antrian, cek antrian, jika kosong pencarian berakhir dengan solusi kosong, kembali lagi ke state yang kedua. Keterangan angka pada gambar merupakan urutan pencarian yang dilakukan dengan DFS. Jumlah penelusuran yang dilakukan adalah 7 kali. Sedangkan untuk mencapai state akhir atau state tujuan kita dibutuhkan 8 untuk hasil yang optimal. Lanjutnya akan menjelaskan flowchart dari program yang kita buat ya, dari soal yang sudah ada oleh Teh Nanda mungkin ya, Gas. Baik, selanjutnya pada flowchart ini, awal-awal kita inisialisasi node list, di mana kita inisialisasi node awal sebagai active node, root, dan parent awal. Selanjutnya, kita lakukan perulangan selama solusinya itu belum ketemu. Ketika solusinya sudah ketemu, ya kita tinggal tampilkan solusi dan selesai. Apabila belum ketemu, kita lakukan perulangan lagi di dalamnya. Pada perulangan kedua, kita lakukan terus selama next active node-nya itu nggak bisa mindahin objek based on rule. Jadi, selama next active node-nya itu tidak bisa mindahin objek berdasarkan aturan, maka terus lakukan perulangan. Di dalam perulangannya, jika masih bisa dipindahin objeknya, kita ganti rule. Setelah itu kita cek apakah semua rule-nya itu tidak bisa digunakan. Jika iya, kita ganti active node ke parent node. Setelah itu kita kembali ke perulangan di awal, di mana selama solusinya itu belum ketemu. Kita balik lagi ke cek apakah semua rule tidak bisa digunakan. Jika tidak, kita buat child node. Begitupun ketika perulangan keduanya itu si next active node-nya itu udah tidak bisa memindahkan objek berdasarkan aturan, maka kita buat child node-nya. Selanjutnya, setelah kita buat child node, kita asik active node ke parent child node-nya. Setelah itu, kita gerakin objek berdasarkan aturan dari parent-nya. Lalu kita cek
apakah objek yang ada itu apakah ada objek yang bisa dimakan? Kalau iya, kita set active node-nya itu sama dengan child node parent. Setelah itu kita tambahkan ke child node list. Kita tambahkan children-nya itu ke list. Jika kembali lagi ke kondisi yang jika apakah ada objek yang bisa dimakan. Jika tidak, kita cek lagi apakah posisi objeknya itu sama dengan objek yang ada di node-node sebelumnya. Jika iya, kita set lagi active node-nya itu sama dengan child node parent. Ketika sudah, kita tambahkan lagi child node-nya itu ke list. Balik lagi ke pengecekan yang apakah posisi objek sama dengan objek di node-node sebelumnya. Jika tidak, kita cek lagi apakah semua objeknya itu sudah menyeberang. Jika tidak, tambahkan children-nya itu ke list. Jika iya, kita set active solution-nya itu sama dengan true. Setelah itu, kita tambahkan juga ke child node-nya itu ke list. Selanjutnya, balik lagi ke perulangan pertama yang dimana solusinya apakah sudah ketemu ataukah tidak. Kalau dari sekian perulangan yang sudah dilakukan ternyata sudah ketemu, berarti tinggal tampilkan solusi dan selesai. Mungkin begitu. Lanjut ke diagram kelas yang akan disampaikan oleh Kak Faisal. Mangga, Kak. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai kelas diagram. Jadi di dalam program ini menggunakan 3 kelas, yaitu ada kelas main, node, dan map. Untuk main itu adalah kelas utama dalam program. Alur utama DFS dibuat di kelas ini. Lalu ada kelas node, yaitu kelas yang merepresentasikan simpul DFS. Lalu yang terakhir ada kelas map, yaitu kelas yang merepresentasikan posisi-posisi objek. Lalu hubungannya yaitu di kelas main terdapat variabel atau objek dengan bertipe node. Lalu di dalam objek node terdapat variabel bertipe map. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai codingan yang digunakan di tiap-tiap kelas. Saya akan share screen dulu. Oke, pertama saya akan menjelaskan mengenai codingan di kelas main-nya nih. Oke, di dalam ini terdapat fungsi public static void main. Fungsi ini adalah fungsi yang menjelaskan alur DFS sesuai dengan flowchart yang sebelumnya telah dijelaskan. Lalu selanjutnya terdapat fungsi ada is not has same position. Ini fungsi untuk mengecek apakah suatu node memiliki posisi yang sama dengan node-node sebelumnya. Ini akan mereturn tipe boolean. Lalu selanjutnya ada fungsi void bernama show solution path. Ini adalah fungsi untuk menampilkan solusi DFS. Oke, itu untuk kelas main. Lalu selanjutnya untuk kelas map. Oke, kelas map ini terdapat variabel namanya post. Dia bertipe array. Jadi seperti yang dijelaskan di awal, ada representasi angka 1 4 kali atau ada representasi angka 0 4 kali. Lalu di konstruktornya ada assignment tiap elemen di array-nya.
Jadi assignment ke indeks 0 itu untuk posisi petani, lalu untuk indeks pertama untuk rumput, indeks kedua untuk domba, indeks ketiga untuk singa. Lalu terdapat fungsi isOccupy. Ini untuk mengecek apakah di daerah tersebut atau posisi tersebut angkanya satu semua atau enggak. Lalu selanjutnya ada fungsi scanIt. Ini untuk menunjukkan apakah di daerah tersebut ada objek yang bisa memakan objek lain, misalnya seperti singa memakan domba atau domba memakan rumput. Lalu selanjutnya ada setPos, ini setter untuk variable pos. Lalu ada setPos by index, ini setter juga, hanya saja terdapat berdasarkan indeks. Lalu di sini ada getter, namanya getPos untuk ngeget variable pos. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan codingan di kelas node. Oke, di dalam kelas node pertama terdapat dua variable map, yaitu ada left map dan right map. Untuk left map ini artinya adalah daerah asal, dan right map ini adalah daerah tujuan. Lalu terdapat variable petani position, yang indikasi posisi petani ada di mana. Kalau 0 ada di kiri, atau kalau 1 ada di kanan. Terus ada index node, jadi yang index node ya node keberapanya gitu. Lalu ada index parent node, jadi menunjukkan parennya yang mana gitu. Lalu ada child rule yang akan digunakan child. Ada my rule yang telah digunakan pada node ini. Lalu ada reason, alasan kenapa node ini tidak acceptable. Ini akan diisi jika dan hanya jika dia tidak acceptable. Lalu ada boolean is acceptable. Jika false, artinya node tidak bisa menghasilkan suatu child. Lalu di bagian konstruktor ada inisialisasi left map diisi dengan 111, lalu right map diisi dengan 000. Lalu terdapat fungsi move object. Move object ini untuk menggerakkan objek berdasarkan 7 aturan yang sebelumnya telah dijabarkan. Lalu selanjutnya ada show status, ini untuk menunjukkan status si node-nya. Lalu selanjutnya ada get my rule status, ini untuk return string, untuk nge-return status si node-nya. Lalu ini ada is enable to move by rule, ini untuk ngecek apakah suatu node bisa digerakkan oleh rule yang sedang aktif atau tidak. Lalu ada is child rule reach max, ini untuk menunjukkan bahwa semua child di dalam node tersebut valid atau enggak. Lalu selanjutnya ada is all cross, ini untuk menunjukkan apakah di bagian variable right map apakah sudah terisi semua atau isinya 1111 itu. Lalu di variable di function scanIt untuk mengecek apakah di bagian kiri, di bagian daerah asal atau daerah tujuan ada objek yang bisa makan atau tidak. Lalu selanjutnya ada beberapa fungsi. Di sini saya tidak jelaskan lebih lanjut karena ini cuma setter dan getter biasa saja. Setter dan getter untuk variable yang sebelumnya sudah dideklarasi. Selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan tentang hasil programnya. Jika programnya dijelaskan akan menampilkan 16 node. 16 node ini berdasarkan diagram yang sebelumnya telah dijelaskan juga. Jadi di dalam diagram node ini terdapat key, ada misalnya index node, parent node, is acceptable, reason, my rule, role detail, petani pos, position. Lalu di beberapa node terdapat keterangan tambahan, misalnya ada back to
Node 5 ini artinya alurnya akan kembali ke Node 5 karena di Node 6 ini tidak acceptable atau tidak valid. Lalu ada keterangan no solution on all child node from parent 9 back to parent 8. Ini artinya pada parent atau node ke-9 ini semua childnya udah tidak bisa menghasilkan solusi. Yang artinya lalu balik lagi ke node 8. Lalu di selanjutnya ada keterangan node path. Ini alur node atau alur node solusinya. Ini merupakan indeks node-nya. Lalu di sini ada keterangan tambahan tentang rule yang digunakan. Baik, sekian dari presentasi saya. Dikembalikan ke Sony. Oke, setelah tadi penjelasan coding dan hasil running programnya, presentasi saat ini selesai untuk DFS, Deep First Search. Dicukupkan sekian untuk presentasi ini. Kami pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.